Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harifudin Sumarno, NPM 129. Pada kesempatan kali ini saya akan memeragakan beberapa physical examination untuk cardiovascular system. Langsung saja saya mulai. Perkenalkan Pak, nama saya Harifudin Sumarno. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Harvey Kalau boleh tahu umur Bapak berapa? 21. Pekerjaan Bapak apa? Belajar. Ya, baiklah. Ya, jadi Pak, sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan yang mungkin agak sedikit merasa tidak nyaman, tapi ini semua untuk kepentingan Bapak. Ya. Baiklah, untuk pemeriksaan pertama, saya akan mengecek internal jugular vein atau jugular vein pressure. Bagaimana caranya? Pertama, saya akan meminta pasien untuk tiduran. Lalu, setelah pasien sudah dalam posisi berbaring, kita harus posisikan agar kepala pasien itu 30-45 derajat di atas badannya. Ini untuk memudahkan agar terlihat jugular vein-nya, baik itu internal maupun eksternal. Lebih baik untuk melihat internal daripada yang eksternal karena lebih akurat, tetapi lebih mudah untuk melihat yang eksternal. Ya, langsung saja saya peragakan. Ya, lalu setelah itu cari vena jugularis baik itu internal maupun eksternal, lalu cari tempat yang ada pulsasinya. Lalu setelah itu tarik jarak vertikal antara titik tertinggi vena jugularis dengan sudut sternum. Seperti ini. Di sini ada vena jugularis eksternal. Lalu kita tarik garis dengan sudut sternum. Lalu setelah kita hitung jarak vertikal, lalu kita tambahkan dengan jarak antara sudut sternum dengan atrium kanan, yaitu kurang lebih 5 cm. Ditambahkan, jadi saya hitung tadi sekitar 2 cm, 2 ditambah 5 cm, 7 cm. Itu masih dalam ambang batas normal. Pemeriksaan kedua, sekarang saya akan mengecek pemeriksaan arteri karotis, baik itu kiri dan kanan. Untuk pengecekan arteri karotis, kita mengecek dengan cara meraba leher pasien sepertiga dari bawah. Untuk mengecek arteri karotis kanan, kita menggunakan tangan kiri dan sebaliknya. Lalu, selain mengecek denyut nadi arteri karotis, kita juga harus mengecek apakah ada kelainan di getarannya, atau namanya itu vascular bruit. Jika kita duga ada kelainan, maka kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara menggunakan auskultasi. Ya, berikut akan saya peragakan. Instruksikan pasien untuk menahan nafasnya sementara selagi kita mengecek vascular bruit sang pasien. Tolong ya Pak, menahan nafas sementara. Boleh bernafas lagi. Sekarang mohon tahan lagi. Ya, cukup, terima kasih. Ya, untuk pemeriksaan arteri karotis kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan arteri brachialis, yaitu arteri yang ada di lengan pasien. Cara mengeceknya adalah dengan cara menyuruh
agar lengan pasien relaksasi, lalu kita fleksikan sihunya pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Lalu kita letakkan tangan kita di bawah siku pasien di dekat decubitus, lalu kita tekan menggunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan denyut arteri brachialis. Seharusnya ada di belakang atau sebelah tendon bicep. Berikut cara mengeceknya. Boleh Pak tangannya? Ya, kurang lebih pengecekan arteri brachialis seperti itu. Selanjutnya kita akan mengecek. Ya, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan titik impuls. Yaitu kita sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan di ruangan yang terang dan pasien dalam posisi tidur dengan sudut 30-45 derajat. Untuk menentukan lokasi titik impuls maksimum, itu umumnya berada di antara IGA 4 dan SLA IGA 5. Nah, setelah kita menentukan titik impuls maksimum, kita harus memastikannya dengan cara palpasi, dengan cara menggunakan bantalan jari untuk mengecek di mana titik impuls tersebut paling kuat dan juga apakah ada kelainan dari segi getaran. Nah, berikut pemeriksaannya. Untuk IGA 4 dan 5 kurang lebih antara sini. Lalu untuk mengecek kita menggunakan bantalan tangan. Ya. Lalu sekarang saya akan mengecek impuls maksimum area ventricle kiri dengan cara menyuruh pasien untuk condong sedikit ke arah kiri. Lalu kita lakukan palpasi di area sekitar decubitus kiri. Ya. Boleh tolong Pak agak miring. Boleh kembali lagi Pak. Yaitu untuk ventricle kiri. Ya, selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas kiri jantung. Untuk menentukan batas kiri jantung, itu kita melakukan perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Nah, perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea mid clavicularis, atau kurang lebih itu diambil garis imajiner dari pertengahan klavikula, tulang klavikula. Lalu untuk batas kanan jantung itu terdapat pada linea sternalis kanan, dan batas atas jantung itu terdapat pada sela iga kedua, kurang lebih di sini. Ya, langsung saja saya peragakan. Untuk batas kiri jantung itu dimulai dari lateral kiri lalu ke medial ya. Ya, izinnya apa? Ya, lalu kita sekarang akan mengecek untuk batas kanan, yaitu dimulai daripada linea sternalis kanan. Lalu terakhir kita mengecek batas atas jantung, yaitu dengan cara mengecek sela iga kedua.
Ya, jadi itu untuk perkusi. Ya, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung. Nah, bunyi jantung itu disebabkan oleh dentuman katup jantung, baik itu katup aorta, katup pulmoner, katup mitral maupun katup tricuspidalis. Nah, cara untuk mengetahui apakah suara jantung itu normal atau tidak dengan cara kita mengecek satu persatu katup jantung. Pertama itu katup aorta berada di iga kedua kanan dan setelah iga kedua pada linea parasternalis. Untuk katup pulmoner itu berada di setelah iga kedua linea parasternalis kiri, di sebelah kiri. Lalu katup mitral itu berada di setelah iga kelima pada linea mid clavicularis kiri. Lalu terakhir itu katup tricuspidalis itu berada di sternum, perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoidus. Di kurang lebih sih di ujung tajuk pedang. Ya, langsung saja saya peragakan untuk pemeriksaannya. Pertama yaitu katup aorta berada di iga kedua kanan dan setelah iga kedua pada linea parasternalis. Lalu sekarang saya akan lanjut ke katup pulmoner yang ada di setelah iga kedua linea parasternalis kiri. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke katup mitral yang berada di setelah iga kelima pada linea mid clavicularis kiri. Ya, terakhir adalah katup tricuspidalis yang berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoidus. Jadi kurang lebih di tengah. Ya, jadi itu semua merupakan pemeriksaan katup-katup jantung. Untuk suaranya sendiri itu dibagi jadi 4, yaitu ada S1, S3, S2, dan S4, di mana S1 dan S2 itu merupakan suara normal, dan S3 dan S4 itu jika terdengar dengan jelas itu menandakan ada kelainan di katup jantung. Untuk pemeriksaan terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas, yaitu dengan cara mencet bagian ekstremitas, khususnya bagian kaki, di mana saya akan memencet bagian tulang kering. Karena misalnya ada edema, seharusnya saya terjadi ada indentasi di kulit dan itu perlu waktu agar kembali seperti normal. Nah, itu menunjukkan ada kelainan di cairan seluler dalam tubuh. Kurang lebih saya akan memencet di bagian sini, di kedua titik di kaki. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pemeriksaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.